CM Punk gabung ke tim Roman Reigns. Jade Cargill diserang di backstage. Komen CM Punk tentang kembalinya AJ Lee. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. CM Punk gabung ke tim Roman Reigns. Paul Heyman bikin kejutan besar di episode SmackDown hari ini dengan mengumumkan anggota kelima The OG Bloodline untuk pertandingan War Games di Survivor Series. The OG Bloodline yang terdiri dari Roman Reigns, The Usos, Jay dan Jimmy, dan Sami Zayn bakal lawan The New Bloodline, Solo Sikoa, Jaga Fatu, Tama Tonga, Tonga Loa, dan Bronson Reed. Bronson Reed ikut di tim The New Bloodline di tengah perseteruannya sama Seth Rollins di Raw selama beberapa bulan terakhir. Sempat ada gosip kalau Seth Rollins mungkin gabung ke OG Bloodline karena grup itu mencoba ngajak dia baikan sama Roman Reigns. Di segmen promo terakhir SmackDown, Roman Reigns lagi berhadapan dengan Solo Sikoa. Tapi tiba-tiba Paul Heyman muncul. Dengan gaya khasnya, dia mulai dengan ladies and gentlemen dan bercanda soal kesalahan hitungnya. Heyman bilang gak mungkin War Games cuma 4 lawan 5. Buat nyamain jumlah pemain, Heyman ngumumin anggota kelima OG Bloodline yaitu adalah CM Punk. Punk balik ke WWE dan bikin arena langsung meledak. Dia langsung kering buat bantu OG Bloodline ngehajar The New Bloodline. SmackDown ditutup dengan OG Bloodline berdiri menang di atas ring. Bikin fans makin gak sabar nunggu duel besar ini di Survivor Series War Games. Menurut kalian, apakah CM Punk itu keputusan yang bagus untuk melengkapi pertandingan War Games? Komen di bawah. Jade Cargill diserang di backstage. Di episode SmackDown hari ini, WWE Women's Tag Team Champion Bianca Belair bertanding melawan Chelsea Green dan Blair Davenport di turnamen WWE Women's United States Championship. Tapi, selama pertandingan, partner tag teamnya Jade Cargill ditemukan terluka parah di backstage. Jade kelihatan kesakitan, tergeletak di atas mobil. Bianca langsung meninggalkan pertandingan buat ngecek kondisi Cargill. Setelah pertandingan selesai, Bianca lari ke backstage di mana General Manager SmackDown Nick Aldis dan tim medis lagi berdiri di sekitar ambulans tempat Cargill dibawa masuk. Dengan wajah marah dan cemas, Bianca ikut masuk ke ambulans sebelum kendaraan itu pergi. Jade Cargill dijadwalkan ikut di turnamen WWE Women's United States Championship dan juga bakal tampil di pertandingan Women's War Games di Survivor Series War Games. Tapi, WWE kemudian umumkan kalau Cargill nggak diizinkan tampil di turnamen pada SmackDown 29 November nanti. Sebagai gantinya, dia bakal digantikan oleh orang lain. Menurut kalian, siapa nih yang bakal jadi pengganti Jade Cargill? Komen di bawah. Komen CM Punk tentang kembalinya AJ Lee. Baru-baru ini, CM Punk ngobrol sama Peter Rosenberg di Complex Con dan ditanya soal kemungkinan istrinya AJ Lee balik lagi ke WWE. Menurut Punk, kalau AJ balik, itu bakal jadi momen yang jauh lebih besar daripada kembalinya Punk sendiri. Dia jauh lebih hebat dari aku, kata CM Punk. Fans gulat itu seru. Mereka selalu nebak-nebak siapa yang bakal jadi main event WrestleMania, siapa yang bakal masuk Royal Rumble, atau siapa yang bakal balik. Tahun lalu aku udah punya momenku, tapi menurutku, momen dia bakal lebih besar. Tapi ya, aku gak terlalu ikut campur urusan itu. Ditanya apakah AJ lebih tertarik balik sekarang karena dia udah di WWE, Punk jawab iya. Tapi AJ masih sibuk banget. Aku rasa emang lebih tertarik, kata CM Punk. Tapi dia lagi banyak kerjaan sekarang. Aku gak mau bikin fans berharap terlalu tinggi. Kalau dia udah selesai sama proyek-proyeknya dan punya waktu serta mood untuk balik, dia pasti bakal kasih tahu kita. Menurut kalian, siapa nih yang paling cocok buat lawan AJ Lee waktu dia ke Bali? Komen di bawah. Charlotte Flair segera return. Charlotte Flair terakhir bertanding di SmackDown tanggal 8 Desember 2023 melawan Asuka. Sayangnya, dia cedera parah. ACL, MCL, dan meniskusnya sobek. Sejak itu, dia fokus pemulihan, tapi jarang banget ada update soal kapan dia balik. Baru-baru ini, Charlotte nge-tweet video teaser singkat, video es batu yang pecah nunjukin berlian dengan fotonya di dalamnya, plus namanya. Di podcast Forever Young, Charlotte pernah cerita soal comeback-nya. Waktu ditanya kapan dia bakal balik, dia jawab sambil bercanda. Aku nggak bisa kasih tahu, fans harus tetap kaget. Dia juga cerita betapa beratnya masa pemulihannya. Waktu pertama cedera, aku pikir hidupku selesai, kata Charlotte.
Tapi aku terus bilang ke diri sendiri, aku bakal balik sebagai The Queen versi terbaik. Cedera ini memang tantangan besar, tapi aku yakin ini bikin aku lebih kuat nantinya. Menurut kalian, apakah Charlotte Flair harus kembali dan langsung jadi Women's Champion? Komen di bawah. Tanggapan Triple H ke kacaunya live di Netflix. Raw bakal pindah ke Netflix mulai 6 Januari 2025. Episode perdana dijanjikan bakal besar-besaran dengan bintang kayak Cody Rhodes, Roman Reigns, dan bahkan Travis Scott. Tapi, fans mulai khawatir soal masalah buffering. Apalagi setelah acara tinju Jake Paul vs Mike Tyson di Netflix minggu lalu yang sempat kacau karena kualitas video yang jelek. Ngomong soal itu di Greg and the Morning Buzz, Triple H bilang, kalau malam pertama kita buffering karena ada 60-70 juta rumah yang nonton, aku sih nggak masalah sama bufferingnya. Raw bakal tayang di Netflix untuk Amerika Serikat, sementara secara internasional, termasuk Indonesia, semua konten WWE pindah ke Netflix. WWE Network resmi berhenti di bulan Januari. Menurut kalian, apakah kalian akan langganan Netflix demi bisa nonton WWE? Komen di bawah. Rhea Ripley ditantang Julia. Sejak debutnya di NXT No Mercy lewat Stardom dan Marigold, Julia langsung jadi salah satu pemain kunci di divisi wanita NXT. Baru 3 bulan, dia udah sempat lawan nama-nama besar kayak Cora Jade dan NXT Women's Champion, Roxanne Perez. Kebayang banget gimana serunya kalau dia naik ke main roster dan tanding sama para bintang besar di sana. Ngomong-ngomong soal itu, pas ngobrol sama WWE Hall of Famer Baba Ray Dudley di acara Busted Open After Dark, Julia cerita siapa aja bintang di main roster yang pengen dia lawan. Aku pengen banget lawan Rhea Ripley, Kairi Sane, Io Sky, sama Asuka, katanya. Aku suka banget Rhea Ripley, aku fans beratnya. Walaupun Julia belum tampil di main roster, ada kemungkinan dia bisa ikut Royal Rumble 2025 nanti. Apalagi, roster wanita di NXT tahun ini makin ramai dengan talenta baru kayak mantan TNA Knockouts Champion, Jordynne Grace, dan Zarya. Tahun lalu di 2024 Women's Royal Rumble, cuma ada 2 bintang dari NXT, yaitu Tiffany Stratton dan Roxanne Perez. Tapi dengan perkembangan roster tahun ini, angka itu bisa banget bertambah. Menurut kalian, siapa yang pengen kalian lihat di Royal Rumble wanita tahun depan? Komen di bawah. Nick Aldis ingin bertanding sekali di WWE. Nick Aldis langsung cocok banget sama perannya sebagai general manager di WWE SmackDown. Banyak fans suka dengan gayanya yang tegas dan blak-blakan. Tapi, mungkin nggak semua orang tahu kalau sebelum ini, Aldis punya pengalaman hampir 20 tahun di ring gulat, terutama di TNA dan berbagai promosi indie. Dalam podcast Insight, Aldis ditanya apakah dia udah puas sama karir di ringnya dan siap buat gantung sepatu. Jujur aja, belum. Aku pengen banget pakai sepatu gulat itu lagi. Gak harus rutin, tapi aku rasa aku pantas dapat kesempatan itu. Sekali aja. Aku nggak tahu, kalau cuma sekali lagi, ya udah. Aku ngerasa aku memenuhi syarat buat ada di ring WWE. Minimal sekali lagi. Karena feud-nya diprogram dengan Adam Pearce, fans mulai berspekulasi kalau Aldis bakal tertarik lawan GM Raw itu buat pertandingan pertamanya sejak balik ke WWE. Tapi, Aldis juga bilang kalau dia nggak pernah minta buat bertanding karena fokus sama tanggung jawabnya sekarang. Meski begitu, dia siap kalau WWE memutuskan buat bawa dia ke ring lagi. Nih, semua orang selalu nanya soal itu, kecuali aku sendiri. Aku nggak pernah sekalipun bilang, gimana kalau aku bertanding? Boleh nggak? Karena aku nggak perlu. Kalau waktunya tiba, itu akan sesuai keputusan mereka dan semoga itu waktu yang tepat. Aku cuma bilang ke mereka kalau emang mau bikin itu terjadi, aku siap. Menurut kalian, apakah kalian ingin lihat Nick Aldis bertanding di WWE? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 7.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can.